لنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan tentang perjalanan Imam Al-Ghazali dalam pengembaraan beliau, di mana dalam beberapa riwayat yang lalu adalah beliau meninggalkan Baghdad, kemudian melakukan sebuah perjalanan petualangan spiritual ya, sampai ke mana, ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke Baitul Maqdis, berjalan ke makam Ibrahim, kemudian ke Damaskus, ke Syria ya, sampai tinggal di sana, bahkan sampai melakukan mengunjungi beberapa al-masajid, beberapa masjid dan beberapa kuburan orang-orang saleh. Beliau juga mengunjungi ke makam Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Muzani di Mesir. Nah, itu dalam rentan waktu hampir sekitar 10 tahun ya. Kemudian wa'udatuhu ila Baghdad wa minha ila Tus ya. Beliau kembali ke kota Baghdad ya. Ke kota Baghdad, wa minha diantaranya ila Tus, ke kota Tus ya, itu adalah salah satu tempat kelahiran beliau. Wa baqiya ala hadhil halah min mujahadatin nafs. Dan Imam Al-Ghazali berada pada kondisi ya, pengembaraan tadi itu melakukan mujahadatun nafs ya, wa taklifuha, jadi melakukan, jadi katakan pengembaraan spiritual ya, wa taklifiha masyaqqal qurabi ya, jadi menekan jiwanya masyaqqal qurbi ya, hal-hal yang memberatkan al-qurbi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wal ibadati, dan melakukan berbagai macam ritual atau peribadatan, wa qad yajudu fil buldan, dan dia mulai melakukan perlawatan dia ke berbagai macam negara. Bagaimana saya katakan tadi itu, famarra bi Baghdad fi tariqatihi ila Khurasan, dia melewati kota Baghdad menuju ke kota namanya Khurasan. Wa nazala ribat Abi Sa'id An-Naisaburi al-muwajahah li nizamiyati Baghdad, dan dia singgah di katakanlah pepondokannya Syekh Abi Sa'id An-Naisaburi, walakin lam yasta'lif at-tadris biha, dan singgah di sekolah namanya Nizamiyah Baghdad ya, Madrasah Nizamiyah di kota Baghdad. Walakin lam yasta'dif at-tasdis biha, akan tapi sampai di kota Baghdad dia tidak memulai untuk mengajar kembali. Walam yakun tawilan di Baghdad, dan dia tidak lama berada di kota Baghdad. Wa inna baqiya ala fatratan wazizatan aqada biha, tapi hanya masa dalam waktu yang tidak lama. Dalam waktu yang tidak lama berada di kota Baghdad, aqada biha majlis al-waqti, di mana di kota Baghdad beliau melakukan semacam berbagai macam pengajian ya, majlisul aqwandi. Jadi beberapa mengadakan acara-acara kegiatan pengajian. Wa takallama lisan ahli lughah wa hadatsa bi kitabil fiqh ya. Dan dia mencoba menjelaskan tentang
keberadaan daripada kitab Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya itu dikarang oleh beliau, disusun oleh beliau dalam rentang sambil sekitar 10 tahun dalam sebuah perjalanan, ya. Dalam perjalanan yang begitu panjang mengelilingi beberapa negara tadi itu. Bersama bi Abu Bakar Ibn Arabi fi Jumadil Akhir summa ghadara Baghdad mutawajjihan, kemudian meninggalkan kota Baghdad menuju ke Khurasan. Fa'ada ila watonihi, dia kembali kepada tempat kelahirannya. La mulaziman baitahu, dia menetap di rumahnya, tinggal di rumahnya. Mustabilan bit tafakkur, ya. Dia selalu sibuk untuk berpikir, merenungkan keberadaan dirinya, kehadirannya di kota Tus, ya, maksudan nafisa, dengan tujuan yang sangat baik, yang sangat mulia. Wa dukhranil qulubil an ila an afa ala dzalika muddatan, dan di kota Tus tadi itu, di tempat kelahirannya, sampai beberapa waktu yang lama. Wa dhaharat at-tasanifu, nah di kota Tus itulah, di tempat tinggalnya, dia mulai menyusun beberapa berbagai macam karya, beberapa karya-karya, ya. Wa fasyat al-kutub, ya, dan berbagai macam bukunya begitu populer, terkenal, ya. Ila al-kallafahu Fakhrud al-Malik bitadris di Nidamiyati Nisabur, ya, sampai oleh raja, ya, ada di kota Tus tadi itu, dipaksa untuk mengajar kembali di madrasah Nidamiyah di kota Nisabur. Waqad istaqraqat hadil muddatu min tarki at-tadris fi Nidamiyati Baghdad ila mu'adatihi at-tadris fi Nidamiyati Nisabur, ya. Dan waktu itu atau masa itu menghabiskan mengajar di kota Nidamiyah, mengajar di madrasah Nidamiyah Nisabur kurang lebih hampir sekitar 11 tahun, ya. Itu adalah pertolongan Al-Ghazali. Kemudian muawatatu at-tadris fi Nidamiyah Nisabur, dia kembali mengajar di madrasah Nidamiyah Nisabur. Wa ba'da tajarrub allati marra bi Imam Al-Hujjatul Islam, setelah melalui beberapa ujian yang dilalui oleh Imam Al-Ghazali, min jahid dunya wa zinataha, dari berbagai macam kedudukan, jabatan-jabatan duniawi, ya, wa zinataha, dan keglamoran beberapa kehidupan dunia, ilal uzlati, untuk kembali ke uzlah, mengasingkan diri, ya, wa taqassubi, dan menjadi taqassub itu kehidupan yang sangat sederhana, wa riyatatun nafs, ya, melatih jiwanya, wa mujahadatuha wal qiyamil haqiqi lillahi rabbil alamin, ya, dan melakukan sebuah ibadah yang sejatinya hanya kepada Allah Ta'ala, wal khulwati shafiyati, dan melakukan sebuah khulwah, ya, sebuah khulwah itu persunyian, ya, as-shafiyati fi maqamil anwar alilahiyah, jadi melakukan sebuah perjalanan sufi dalam rangka untuk mendapatkan cahaya ilahi, wa tasawwud bizzatir rabbani, dan membekali diri hanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hatta balagho al martabah alatit manabiyah, jika mencapai pada sebuah tingkatan di mana Imam Al-Ghazali menemukan keterangan, ya, minas sofa, kejernihan jiwa, kebeningan jiwa, kebersihan hati, wasa'adati, dan mendapatkan ketenangan, wal itminanin nafsi, dan ketenangan jiwa, wa ma'rifati makaidi syaitan, dan mengetahui berbagai macam tipu daya syaitan, wa uyubin nafsi, wal usul ila martabatil qurbi ridha, dan mencapai pada sebuah tingkatan bisa mendekatkan diri, ya,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Waridai, dan mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Fahaqqaqat al-uzlah ala ahdafiha, dan mampu membuktikan ya al-uzlah melakukan sebuah uzlah, pengasingan diri, ahdafaha, akan berbagai macam tujuan daripada uzlah itu, di mana ditempuh hampir sekitar 10 tahun lebih, hampir 11 tahun. Walidzalika qarrara ruju' ilal watan wal istighal bi ta'limin nas. Dia memutuskan untuk kembali lagi ke tempat kelahirannya, ke negaranya, wal istighal bi ta'limin nas, dan mencoba kembali lagi sibuk untuk mengajar kepada masyarakat, wa ibadati thalabatil ilmi wal muridin, memberikan manfaat kepada para santrinya, para pelajar ya, wal muridin, dan orang-orang yang menginginkan untuk suluk kepada Allah Ta'ala. Jadi Al-Ghazali itu mengalami semacam kegoncangan jiwa ya, dalam rangka mencari jati diri, mencari sebuah ketenangan jiwa setelah berbagai macam prestasi ya, akademik dan jabatan itu semua, ketenaran dan segalanya diperoleh, tapi justru itu menimbulkan sebuah pukulan jiwa, sehingga beliau melakukan pengembaraan dalam rentang waktu hampir sekitar 10-11 tahun. Kemudian dia kembali lagi wat ta'lif ya, wat ta'lif, dan melakukan berbagai macam menyusun berbagai macam buku, wa bayan uyubin nas wa asrariha, wa bayan uyubin nafsi wa asrariha, dan mencoba menjelaskan berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh diri beliau, wa asrariha, dan berbagai macam rahasianya. Wala siyama Al-Ghazali, syaur Al-Ghazali bikasri nasyatil ilmi, dan Imam Al-Ghazali merasa Imam Al-Ghazali merasa ingin mengembangkan ilmunya kembali. Jadi setelah sekian tahun, hampir lebih dari 10 tahun dia vakum dalam mengembangkan keilmuan ya, dalam rangka mencari pencarian tadi itu, dan dia mencoba bangkit kembali untuk mengajar. Wa anal ilma min hajatil masati ilaihi, bahwa banyak orang yang membutuhkan akan ilmu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kama yaqulu wa nafsihi, sebagaimana ia katakan terhadap dirinya, wa qad sami'a wa tahaqqaqa bi makan Ghazali wa darajatihi wa kamali fadli wa halati wa sobai aqidati wa naqais iradihi. Kemudian setelah melakukan perenungan ya, kemudian membuktikan faqad sami'a wa tahaqqaqa kamalil bi makanil Ghazali ya. Jadi setelah wasadaqa dzalika an ayana Fakhrul Malik ala Nidam al-Malik wazirullah fi Khurasan. Akhirnya setelah Ghazali kembali ke kota mana, kota Tus, ke kota Khurasan, dan mendengar Raja Al-Malik Ali bin Nidam ya, dan menterinya beliau di kota Khurasan ya. Kemudian beliau mendengar bahwa Al-Ghazali menginginkan kembali ke profesinya untuk mengajar ya, di kota Khurasan. Akhirnya wa talaba minhu alla yabqa anfasu wa fawaidu adimah, dan meminta kepadanya untuk membanyak memberikan manfaat ya, kepada banyak orang ya, dan beberapa wa alla yabqa anfasu wa fawaidu aqimah, dan meminta kepada Al-Ghazali ya, Wazir Nidam Al-Mulk tadi itu, meminta kepada beliau agar berbagai macam manfaat yang selama ini adalah banyak orang mengambil manfaat dari beliau tidak menjadi vakum ya, lastafada minna, yang tidak ada gunanya, wala tabasa min anwari wa alqa alaihi kullal ilhad,
dan memaksa beliau agar kembali lagi terjun ke dunia pendidikan untuk mengajar. Fahamala ila Naisabur wa talaba min wa tadris fil madrasah an-nizamiyah nidhamiyah. Jadi mendorong beliau untuk kembali ke kota Naisabur untuk mengajar kembali di madrasah an-nidhamiyah, dan yang dulu menjadi tempat beliau berkiprah mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu. Kemudian di sini wasababu muawadati at-tadris, ya, sebab kembalinya beliau mengajar, ya, wa madha ta'assuri zuhdi fihi, dan sejauh manakah pengaruh sikap zuhud beliau, ya. Wa minal mustahsani an nunkila huna kalam mu'asiri wa sahibi Syekh Abdul Ghafir Al-Farisi. Di sini layak untuk dikutip, dijelaskan tentang penjelasan orang-orang atau katakanlah ulama, tokoh yang hidup pada masa beliau, ya, bernama Syekh Abdul Ghafir Al-Farisi. Walam yakun lahu hajatun minal idwanil wula, ya. Sebenarnya Al-Ghazali tidak membutuhkan untuk tunduk kepada para penguasa. Walakin nawa bidhari ma istaghala bi hidayatan nas. Tetapi beliau kembali ke kota Khurasan tadi itu adalah semata-mata punya niat untuk menghidupkan, ya, untuk menyibukkan dirinya agar bisa memberikan manfaat pada masyarakat, ya. Wa ibadatil qasidina dunar ruju ila man khala anhu, dan banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang bermaksud kembalinya beliau ke kota Khurasan, ya. Wa taharraru an raqi talabil jah, dan yang membebaskan dari keterpurukannya, ya, dan dipergunanya beliau dari berbagai macam talabil jah, mencari kedudukan, mencari ketenaran, ya. Wa mumaratil akron, ya, dan melakukan semacam diskusi dengan orang-orang yang seangkatannya, ya. Wa mukabaratil mu'anidin, dan dalam melakukan orang-orang yang menentangnya, perlawanan orang-orang yang menentangnya. Wa kam far'in asawu bil khilaf, ya, dan melakukan perdebatan diskusi dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau. Wal wuqufi, ya, wa ta'nu fi ma ya yadaruhu wa yati wa tasri' alaihi, ya, dan melakukan mengejek, mencela orang-orang yang melakukan perlawanan orang-orang yang mencela beliau, ya. Fama ta'tharu bihi walastawala bijawabit ta'ina, dia saat tidak berpengaruh dan tidak sibuk dengan menjawab orang-orang yang memfitnah dan mencemarkan nama beliau. Wala adharo istihasan bi qawdil mukhlisin, dan beliau tidak menampilkan, ya, tidak menampilkan, ya, menjawab terhadap ketidaksenangan orang-orang yang menyindir, ya, sindiran orang-orang yang tulus. Walaqad zurtuhu miraran wa ma kuntu ahdusu fi nafsi ma itu fi salafiz zaman. Aku tidak menduga dalam diriku apa yang telah aku ketahui masa yang cukup lama, minaz za'arah wa ihsan nas, dari dari pelecehan, ya, orang-orang, ya, dan sikap pencibiran orang-orang terhadap Al-Ghazali. Wa dhufru ilai wa nadru ilaihim bi ainil izdirab, dan pandangan masyarakat kepada Al-Ghazali dengan pandangan yang sinis, ya, wal istighfar, dan merasa diremehkan, ya. Kibron wa khuyalaan, baik karena sikap sombong dan waqtirarun bima rusika minal basadi fil nutqi, dan tidak tertipu dengan apa yang Allah berikan
dari sikap kesederhanaan beliau dalam berbicara atau bercakap-cakap ya, fin nutqi wal khatiri wal ibarah wa talabil jah wa ulfil manzilati, di mana beliau selama beberapa tahun sebelumnya adalah orang yang telah merengkuh berbagai macam jabatan ya dan kedudukan, tetapi kenyataannya wa ana usara al-an, semua itu apa yang telah beliau peroleh ya dalam berbagai macam status dalam dunia akademik ya, dan berbagai macam jabatan yang dirangkuhnya, wasor al-an sekarang semuanya itu adalah terjadi perubahan yang berlawanan dari semua itu. Wasor al-an ad-didda wa tasfi anil kalqadullah. Al-Ghazali ingin membersihkan, menjernihkan dari berbagai macam niat-niat yang kotor ya. Niat yang kotor dalam arti apa? Bahwa dia ingin selama ini yang ditempuh ya, berbagai macam gelar, penghargaan, kedudukan itu adalah hanya semata-mata karena ingin semacam penghargaan dan prestasi akademik ya, bukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Tetapi semua itu oleh Al-Ghazali dikesampingkan, bahwa semua apa yang telah dilakukan dalam perjalanan itu adalah semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wakukiya Al-Ghazali lana fi layalil kayfiyyat ahwalihi min tidai ama dhahar lahu sawa sulukan tariqat ta'allum ya. Imam Al-Ghazali wahaka menceritakan lana kepada kita fi layalin dalam beberapa malam kayfiyyat ahwalihi jadi bagaimana keberadaan ya beliau bin ibtidai ma lahu, dari permulaan munculnya suluka tariqit ta'allum ya, jalan yang ditempuh ya, ta'alluhi jalan yang ditempuh untuk mendapatkan dia untuk diidolakan. Jadi selama ini kan orang mengidolakan beliau ya, mendewa-dewakan beliau, menuhankan beliau karena begitu prestasi yang cukup puncak prestasi ya, dalam berbagai macam kedudukan tadi itu, sehingga di dalam dirinya merasa bahwa semua orang mengeluh-ngeluhkan, semua orang mendewa-dewakan. Maka dalam bahasa ini dikatakan thariqut ta'allum ya, Allah itu ilah, ta'allum mendewa-dewakan, mengidolakan semua kepada beliau. Walabat al-halu alaihi ba'da tabakhuru fil ilmi, setelah dia bisa mengalahkan keadaan itu karena kedalaman beliau dalam berbagai macam disiplin ilmu, filsafat ya, dan berbagai macam ilmu yang lain ya, semua telah beliau rengkuh ya. Wastitolati alal kulli bikalami ya, kemampuan beliau dalam berdebat, berdiskusi, wal istidadi alladhi qasallahu ta'ala fi tahsilan wa al-umum, dan kesiapan beliau yang telah Allah berikan kekhususan ya, keistimewaan dalam mendapatkan berbagai macam disiplin ilmu, wa tamakkuni minal baqti wan nadhr. Allah berikan peluang pada beliau untuk melakukan berbagai macam penelitian dan wan nadri dan berbagai macam kajian dalam disiplin ilmu tadi itu, hatta tafakkara fil akibah ya. Sehingga beliau berpikir, akhirnya beliau berpikir wa ma yujda wa yanfa'u fil akhirah, semuanya itu tidak ada gunanya ya. Jadi prestasi, penghargaan ya, apresiasi orang, dan orang dia adalah orang yang diidolakan hampir oleh seluruh orang ya, seluruh masyarakat ya. Tapi dia berpikir bahwa pada akhirnya semuanya itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan di akhirat. Fabtada'a bisubati Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Al-Farisni
wa akhadha minhu istiftah tariqah ya. Nah, akhirnya beliau mencoba bersahabat dengan seorang Syekh Abi Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Al-Farismi ya, wa akhadha minhu istiftah tariqah. Maka dia mulailah mulai kehidupan namanya kehidupan tariqah ya. Wa mutasala ma kana yushiru bihi alaihi minal qiyami bi fadhailil ibadah, dan dia memulai mengikuti petunjuk dari Syekh Ali Al-Fadl tadi itu, melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan peribadatan wal im'ani fin nawafil, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, wastidamatil adkar ya, istidamatil akar, memperbanyak melaksanakan zikir ya. Wal jiddi wal istihadi talaban lin najati ila anjabasatil kalaqabat ya, dan dia bersungguh-sungguh dalam rangka mencari lin najati, keselamatan, ila anjaza, sehingga beliau mampu melewati tilkal aqabat, berbagai macam halangan-halangan, wa takallafatil kal masyaqqah, dan dia mampu mengalahkan berbagai macam kesulitan kehidupan yang beliau hadapi ya. Summa haka, kemudian Imam Al-Ghazali menceritakan annahu raja'a al-ulum wa khada fil funun. Akhirnya Imam Al-Ghazali kembali lagi ke dunia akademik, ke dunia keilmuan, wa khada fil funun, dan masuk di dalam berbagai macam lintas disiplin ilmu, wa awada al-jidd wa istihad fi kutubil ulum at-taqiqah. Kembali lagi beliau terjun dalam berbagai macam lintas disiplin ilmu, wal taqwa bi arbabiya hatta in fatakalau abwabahu wa bagi mutatan fil baqai wa takafa'a al adillah wa tarafal masail hatta annahu futiha alaihi babu minal khauf ya. Maka diceritakan bahwa terbukalah dalam diri Al-Ghazali ada rasa khauf ya, ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Setelah setelah beliau mencapai berbagai macam disiplin ilmu, kutubul ulum ad-daqiqah, berbagai macam referensi atau kitab buku yang sangat beragam dari itu ya. Akhirnya terjadilah dalam dirinya ada perasaan rasa takut kepada Allah, ada semacam krisis ya, mengalami keguncangan kejiwaan, bihaisu syagalau an kulli syai' wa hamalahu anil ifrat amma siwahu. Akhirnya beliau mendorong dia untuk berpaling dari semua, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa qada al-Ghazali, dzakar al-Ghazali ad-dafi bi audai tadris fi rasailihi ya. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa faktor yang mendorong beliau kembali untuk mengajar, dalam kitab risalahnya disebutkan bahwa At-Tafiqu fi Syahri pada tahun 499 Hijriah, Al-Ghazali setelah menjelaskan ba'dama in azala wa lazam az-zawiyah isnati asyara sanatan, setelah melakukan uzlah, pengembaraan ya, menyendiri ya, menjauhkan dari berbagai macam dinamika kehidupan, wa lazama az-zawiyah, dan dia selalu hidup ya az-zawiyah, berada di pondokan ya, mengasingkan diri isnati asyara sanatan, selama hampir 12 tahun. Widya bilani sabur ya, wal istiqal bi fadadil ilmi. Nah, setelah dalam waktu 12 tahun beliau mengosongkan atau meninggalkan dari dunia keilmuan, dia kembali lagi ke kota Nisabur, ke kota Nisabur, wal istiqal bi fadadil ilmi wa nasri syariah. Dia mencoba kembali untuk menyebarkan ilmu
wa nasri syariah, dan menyebarkan berbagai macam hukum, ya, ilmu hukum, ilmu syariat. Fa inna nasyatul ilmi fatahadu al-wahnu wal futur, ya, waqad qamat qulubul izza wa arbabil qulub wa ahlul basirah bi ta'yid hadha talabi. Nah, kembalinya Al-Ghazali untuk mengajar itu mendapatkan apresiasi dari para berbagai macam kalangan, ya. Waqad nabbaha fil yaqdah wal manan bi anna hadil harakat mabdaul khairat wa sababul nihya'il ilmi wa syariat. Dan waqad nabbaha, ya, dia tersadar, ya, bahwa dalam mimpi beliau bahwa tindakan-tindakan aktivitas ini adalah merupakan pangkal permulaan untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, bita'yidi hadat talabi, dan karena mendapatkan dukungan permintaan itu untuk mengajar kembali ke dunia ilmu, ya, mengajarkan berbagai ilmu dan ilmu syariat. Kama dzakara Al-Ghazali ila nafsi fi kitabi Al-Muqid min ad-Dhalal, sebagaimana yang dijelaskan Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Muqid min ad-Dhalal, bainan dafi an-nawda tadris, di mana faktor yang mendorong kembalinya beliau mengajar dan dalam doa mengajar adalah summa inni lamma wadabtu al-Ghazali wal qulwa qariban fi asri sinin. Dia mengatakan, sungguhnya ketika aku terus menerus melakukan uzlah, ya, melakukan mengasingkan diri dari dinamika kehidupan, dari berbagai macam aktivitas keilmuan, wal qulwati, ya, melakukan melakukan penyepian diri, mengasingkan diri, ya, qariban, kurang lebih fi asri sinin, hampir 10 tahun. Jadi Imam Ghazali 10 tahun itu mereka digunakan waktunya hanya untuk berkhulwah, ya, mengasingkan diri, melakukan semacam pengembaraan spiritual, ya, mencari jati diri. Banali, maka akan nampak di dalam dirinya fi asnai dzalika, dalam renggang waktu sekitar 10 tahun itu, ala darurati min asbabil la uksiha maratan biddaud, ya, maka ad-daruratu, suatu hal yang memaksa beliau dari berbagai macam faktor yang tidak dapat aku sebutkan, ya, maratan biddaud, ya, dalam perasaan beliau. Summa bayyana wa maratan bil ilmil burhani, dan saat dia dijelaskan dengan menggunakan pendekatan al-burhani, ya, wa maratan bil qabuli al-imani, dan satu saat dia menerima dengan semacam pendekatan keimanan, annal insana khuliqa min badanin wa qalbin. Jadi ternyata bahwa pengasingan diri, berkhulwah, ya, mengasingkan diri dari berbagai macam kehidupan, dinamika kehidupan yang berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat beliau itu justru tidak mendapatkan justru mengalami kegersangan, mengalami semacam kekeringan dalam dirinya, sehingga dia mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dari dua unsur, antara hati dan min badanin wa qalbin, antara tubuh dengan hati. Summa bayyana asbaba dhafil iman, kemudian beliau menjelaskan beberapa faktor lemahnya keimanan, bi anna takmanu fi ilmil falsafah, bahwa lemahnya keimanan itu adalah tersimpan dalam dunia, dalam ilmu filsafat, ya. Wal khawd fi tariqit tasawuf, dan dia mencoba untuk menyelam dalam dunia sofistik, ya. Wa idsabi ila da'wat ta'lim, ya. Wa adrak al-Ghazali ba'da katsir minan nas 'anid-din wa anal hajata mas ila udatihi, dan setelah mengetahui bahwa banyak orang membutuhkan kepada beliau, ya, dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kembalinya beliau kepada ila audatihi, untuk kembalinya beliau untuk mengajar sebagaimana semula. Faqarrara al-audah, ya, bahwa ia memutuskan untuk kembali mengajar
sebagaimana kehidupan sebelumnya. Falamma ra'aitu asnafal khalqi, setelah aku melihat berbagai macam-macam manusia, macam-macam makhluk, min imanihim, dari lemah keimanan mereka, bihadal asbab, dengan faktor itu, wa ra'aitu nafsi mulabbatan bikasbiha disubuhat, sehingga aku melihat jiwaku ya mulabbatan bikasbi syuhadi subuhat, ya yang setelah aku melihat diriku ya untuk memenuhi ya menyingkapkan akan hadis syubhat, ketidakjelasan tadi itu ya, kebingungan ya yang ada dalam diri Al-Ghazali, karena ifdahu lihaulai aisar, maka untuk menyingkap, membuka ya aib ya itu adalah lebih mudah bagiku min syurbati ma'in, dari hanya sekedar minum air, likasoli qaudi fi ulumi wa turukim, karena banyaknya penyelaman aku dalam berbagai macam lintas disiplin ilmu. Wa qadaha a'li turukus sufiyah wal falasifah wal ta'limiyah wal mutawassimina minal ulama ya. Yang maksud adalah aturuku as-sufiyah, jadi jalan yang ditempuh oleh orang-orang sufi ya, wal falasifah, dan orang-orang filosof ya, para filosof, wa ta'limah wal mutawassimina minal ulama, orang-orang yang menamakan dirinya dari kalangan para ilmuwan ya. Waqad in qadha fi nafsi ya, dan tergoreslah ya, terbersihlah dalam diriku anadzalika muta'ayyanun fi hadzal waqti maktumun, bahwa hal itu sebenarnya dapat dipastikan. Fama tughnika al-khulwa wal uzlah waqad amadda, bahwa melakukan khulwah pengembaraan dan penyepian beliau, mengasingkan, mengisolasi dirinya untuk tidak terlibat bersama, bergumul dengan masyarakat, itu adalah waqad amadda, dan penyakit yang telah telah merajalela ya dalam diri beliau. Wa maradul adibba, dan sakit yang dikatakan oleh para dokter, wa asyraqu al-khalqu 'alal halak ya, dan hampir mendekati kepada kematian, di mana beliau telah divonis oleh para dokter mengalami semacam stroke ya, mengalami lumpuh ya, di mana dokter mengatakan tidak akan mungkin dapat disembuhkan kecuali hanya mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, sesuatu yang di luar prediksi beliau. Summa qultu fi nafsi, dia mengatakan, kemudian aku mengatakan dalam diriku, mata tastagilu bikasfi hadil ummah ya wa musadabati hadil dzulmah ya, kapan kami dapat menyingkap, membuka ya dari kesedihan, wa musadabati hadil dzulmah, dan melakukan perlawanan dari kegelapan ini, wa zaman al-fatrah walau istaqaltu bi da'watil khalqi an turuki minal haqqi la'adaka ahlus zaman bi asma'ihim ya. Wa tarakhastu baini wa baina Allah bil istimrar 'ala al-uzlah faqadarallahu an haraka da'iyat as-sultan al-waqti amara bil zamanum ila naysabur litataruki hadil fatrah. Dan terbersihlah dalam diriku dorongan untuk kembali lagi untuk kembali ke kota Naisabur untuk mengajar kembali sebagaimana semula ya. Fala yang bagi ayakuna bai subhanahu mullah azamutal mulazamatul usrati al-kas wal istiraha wa talab izzatin nas ya. Ia mengatakan bahwa yang mendorong aku untuk kembali lagi mengajar itu bukan hanya sekedar talab izzatin nafs, bukan hanya sekedar untuk mencari kemuliaan jiwa, wasauniha an adal khalqi, dan menjaga jiwaku dari berbagai macam
cemoohan, cibiran daripada makhluk ya. Fokus ditamarro ala tadris fi nidamiyah qorbata asaratin, dan aku mencoba kembali melanjutkan kembali mengajar di madrasah nidamiyah di Naisabur, kurang lebih adalah sampai tahun 500 Hijriah ya. Dan Al-Ghazali meninggal adalah pada tahun 505 ya. Jadi usia-usia itu adalah usia-usia di mana Al-Ghazali mengalami semacam kegamangan dalam dirinya. Kemudian wa yaqulu Abdul Ghafir Al-Farisi sahibul Al-Ghazali, seorang ulama bernama Abdul Ghafir Al-Farisi teman Al-Ghazali mengatakan, Imam Al-Ghazali kembali lagi ke rumahnya, ke tempat kelahirannya, wa ada ila baiti wa taqada fi jiwarihi madrasatan litulabatil ilmi ya. Setelah kembali ke rumahnya, dia kembali lagi mengajar di lembaganya, di sekolahnya bagi para santri, para siswa, wa khanaqahu, dan mendirikan semacam padepokan, wa khanaqahu lisufiyah, padepokan untuk orang-orang sufi ya. Waqad auza qad wazza al-qata'u ala taibil hadirin min khatil Quran wa mujalasati ahli qulub wal qulitadis ya. Setelah kembali ke kota Tus ya, dia kembali lagi pada aktivitas semula, yaitu mengajar, kemudian bangun tempat padepokan, kemudian di mana di Tus itu, di daerah tempat kelahiran beliau ya, melaksanakan berbagai macam aktivitas, mengajar, kemudian menghatamkan Al-Quran, dan memberikan semacam kegiatan-kegiatan dalam rangka memberikan siraman rohani ya. Bihaitsu la tahlu lahadatun min lahadatihi, di mana tidak terliwat ya sekejap pun waktu dari waktu yang ada di kota Tus itu dia manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan para santri atau guru-guru yang ada di kota Tus. Wala tadkur al-masadir tarihiyan muhaddatan lil waqti li taraka al-Ghazali fi tadris min Naisabur wa anda fi ila Tus. Wala yaqudu ayaquda qad taraka wa anda ila masqadi rasi ba'da maqtali al-Fakhr Malik alladhi qatala Abdul Badiniyah fil yaumil 'ashir min al-Muharram ya. Dan tidak dijelaskan, tidak ada yang menjelaskan berbagai macam literatur referensi ya secara pasti kapan Imam Al-Ghazali meninggalkan mengajar di kota Naisabur kembali kepada Tus ya. Tus adalah tempat kelahiran dari Imam Al-Ghazali ya. Hanya saja disebutkan walaya butuh yakuna qataraku andra illa masqati rasi, di mana Al-Ghazali kembali, namanya Masqat Roksi, tempat kelahirannya, tanah kelahirannya ya. Itu disebutkan setelah terbunuhnya seorang raja ya yang ada di kota Tus tadi itu oleh orang-orang namanya Ahadul Badiniyah, sebuah aliran katakanlah aliran kebatinan gitu, yang ada di kota Tus fil yaumil 'ashir min al-Muharram, yaitu pada bulan Muharram tahun 500 Hijriah. Wa ala hada bagiya fi tadris bi Nidamiyah bi Naisabur sanatan wahidah summa ada ila watonihi ya. Dia kembali lagi kota Naisabur kurang lebih hampir sekitar dalam waktu sekitar 1 tahun. Kemudian wa talabul muzara min hujjat Islam al-aud ila tadris ya. Akibat permintaan para menteri lah, kalau sekarang para kabinet, Imam Al-Ghazali diminta kembali lagi untuk mengajar di kota Tus ya. Wa qarra al-baqa fihi baqiyat hayatihi. Akhirnya rentang waktu ya sekitar hampir 4 tahun 5 tahun itu Al-Ghazali kembali lagi ke tempat tinggalnya yang di desa namanya Tus, di kota Tus. Wa qarra al-baqa fihi, dan memutuskan untuk menetap di Tus itu baqiyat hayati, sebagai bagian daripada sisa kehidupannya, mustaqilan bil ibadah ya.
dia menyibukkan dengan urusan ibadah, wa ta'limil ulum wa tasawuf, mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu, wa tasawuf dan ilmu tasawuf. Ma'ana rasailar wuzara kana ta'ti ilahi tatra tahtahu alal audah ila tadris bin Taumiyati Baghdad. Ada beberapa permintaan dari para menteri lah ya, dari para menteri yang ada pada saat itu, untuk beliau disuruh kembali lagi ya, untuk kembali lagi mengajar di kota Baghdad, di madrasah Nidamiyah di Baghdad. Waqad bahasa ilaihi Nidamuddin Ahmad Ibnu Shaqib Asy-Syahid Nidamul Malik Waziril Iraq. Bahkan seorang raja bernama Nidamuddin ya mengirim surat ke kepada beliau untuk beliau kembali lagi ke kota Irak ya, wa yatlubu fiya bil haq ya, dan menekan beliau agar Al-Ghazali kembali ke kota Baghdad. Wa dzalika ba'da wafat Samsuddin Al-Islam Abil Hasan Madrasah Nidam Mudarrisun Nidam yang di sana 500 arba wa khumsumiyah pada tahun 504 Hijriah. Wa huna taqatifu syai'an min hadhihi risalah ya, antara lain suratnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faliya'lam al-Imam Al-Hutsainuddin Hujjatul Islam wa Faridud Zaman ya, atau Allah wa adama fasilahu. Ini adalah surat seorang raja Nidamul Mulk ya, Asy-Syahid Nidamul Malik Wazirul Iraq ya. Surat beliau kepada Al-Ghazali agar beliau akan kembali ke kota Baghdad ya. Atau Allah Ta'ala baqa'u wa adama fasilahu. Anna ma'rifatani amillahi zikruhu wa ada asyukri Kuritu ala jami' ibad wa la yusadamatu faidi syukrihi illa bisyukri. Ini suratnya beliau kepada Imam Ghazali agar beliau kembali ke kota Baghdad. Wa haitsu an asrafani amallahi wa ma'ibahu alladhi an'ama ala ibadihi al-ilma wa laysa syai'un asrafa wa a'dham minhu. Kama qala ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'ti faqad utiya khairan katsira. Fal muhtas bi hadhil karamah wal muhalla bi dirayatil ilmi yata'ayyan 'alaika ma'as syukri. Ini adalah pengantar surat yang diberikan yang ditulis oleh seorang raja Nidamul Mulk tadi itu kepada Imam Ghazali ya. Wa laysa syukru illa bi ifadatil musta'idina wa ifadatil ilmi 'alal muslimin. Intinya bahwa Al-Ghazali diminta kembali kepada Baghdad karena banyak orang membutuhkan kepada beliau, membutuhkan pada ilmu yang dimiliki oleh Al-Ghazali ya. Wa anna Allah ta'ala qad afadha hadin ni'am, qad afadha bin hadin ni'mah qadrun wafirun bi hujjatil Islam adama ayyamahu wa khassa bi majidi hadzal fadli wa rafi'i fil ilmi ila darajatin asbaqa bi qudratil alim wa waqidul asri. Katakan ini sebagai pujian kepada Imam Ghazali bahwa Al-Ghazali adalah tidak duanya orang ya, katakan ulama yang ada pada saat itu, wa waqidul asri, satu-satunya orang yang memang pada saat itu yang mempunyai ilmu yang tidak ada tandingannya ya. Fa bima anna bihadil manzilah adimul misli ya, sekalipun dia bisa mencapai kedudukan itu adimul misli yang tidak ada tandingannya, wa munqadiun nadir ya, tidak ada yang bandingi ya. Fayat ayyan alai ayak sur ay qatau ala tasqiyati ilmihi wa hadhihi zakat la takunu illa binasri ilmi wa irsadil muta'allimin ya. Dan semuanya itu ya tidak akan ada kecuali hanya menyebarkan ilmu wa irsadil muta'allimin, dan memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada orang-orang santri-santri yang sedang belajar. Ini adalah intinya bahwa saat-saat akhir pengembaraan Al-Ghazali adalah setelah mengalami semacam
krisis ya, kegamangan dalam diri beliau setelah melakukan sebuah perjalanan yang begitu panjang, bahkan disebutkan lebih dari 10 tahun ya, dia melakukan sebuah perjalanan panjang, meninggalkan kota kelahirannya ke mana, ke Madinah, ke Mekah, ke Baitul Maqdis, ke Damaskus, bahkan mengunjungi beberapa tempat-tempat yang bersejarah, al-masyahid, li ziyarat al-masyahid ya, mengunjungi beberapa tempat-tempat yang bersejarah, kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh, dan semua itu beliau lakukan hampir dalam rentan waktu lebih dari 10 tahun. Dan di saat itulah beliau menulis salah satu sebuah karya yang monumental bernama Kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini adalah sebuah panjang ini, kalau dibaca mari-mari. Intinya tentang apa? Perjalanan Imam Al-Ghazali ya, dalam dunia sofistik ya. Nah, oleh karena itu saya ingin pada hari Sabtu dan hari Minggu saya mencoba untuk membaca salah satu dari karya beliau tentang Ihya Ulumuddin ya. Saya pernah beli kitab Ihya, itu adalah sebuah kitab yang ditahqiq ya. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin itu kan di sana ada beberapa hadis. Ada beberapa hadis ditahqiq itu dicari di beberapa referensi aslinya. Dan ternyata bahwa beberapa hadis yang dikutip Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah banyak beberapa hadis yang dinilai diduga kuat, hadis yang baik yang dhaif, bahkan ada yang maudhu ya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Itu adalah kritik bagi orang-orang al-mubghidin, orang-orang yang dan al-muhibbin, antara orang-orang yang pro dan orang-orang yang kontra ya. Kenapa? Karena memang diduga kuat. Dalam kitab ini disebutkan Al-Ghazali itu mempelajari tentang hadis kepada kepada guru-guru Imam Daud ya, yang mempelajari kepada pengarang kitab Sunan Abi Dawud, kemudian kepada Muslim dan Al-Bukhari, itu dalam rentan waktu usia yang sudah lanjut usia, hampir sekitar usia berapa? 48 sampai 49 tahun. Bahkan ada beberapa pernyataan seandainya Al-Ghazali ya, seandainya Al-Ghazali belajar pada usia yang muda, maka akan bisa melampaui daripada apa prestasi yang telah dicapai oleh guru-guru beliau. Itu komentarnya seperti itu ya. Ini kan sebuah catatan sejarah ya, catatan sejarah. Karena apa? Karena Ihya itu adalah sebuah karya monumental beliau ya, yang menjadi semacam referensi di bidang tasawuf. Maka tasawuf di kalangan orang ahlu sunnah wal jamaah adalah referensinya kepada Al-Ghazali dan Imam Al-Baghdad Al-Junaidi. Itu adalah standar tentang tasawufnya orang-orang ulama sunnah wal jamaah. Salah satu di antara ukurannya adalah berada pada kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, adapun dalam bidang akidah ya, dalam bidang akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah referensinya kepada kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang disebutkan dalam kitab namanya Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah ya. Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah ini adalah salah satu referensi kita tentang tasawuf, tentang akidah ya, di mana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah juga pernah dia adalah menjadi murid Imam Al-Jubairi, pernah jadi seorang Mu'tazilah, kemudian meninggalkan dan kembali kepada akidah namanya Al-Aqidah Asy'ariyah. Makanya akidahnya dikatakan Aqidah Al-Asy'ariyah. Karena apa? Karena yang membawa
Faham itu namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Abu Hasan Al-Asy'ari, maka akidahnya dikatakan namanya Al-Aqidah Al-Asy'ariyah, Al-Aqidah Al-Maturidiyah, ya. Jadi ini adalah sebuah pengembaraan petualangan Al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya beliau yang tulis oleh seorang penulis buku tentang disertasi tentang at-tahqiq. Dalam salah satu kitab beliau namanya Al-Basit fil Fiqh. Jadi Imam Al-Ghazali itu dari sekian 34 karya beliau hanya menulis salah satu kitab di bidang fikih, namanya adalah Al-Basit fil Fiqh, ya. Al-Basit fil Fiqh, ya. Al-Basit fil Madhab. Jadi Al-Ghazali tidak pernah mengarang kitab fikih, mengarang kitab usul fikih, namanya Al-Mustasfa lil Ghazali. Nah, kitab fikihnya namanya Al-Basit fil Madhab, ya. Ditakik oleh seorang bernama Ali Muhammad Muhyiddin Ali Al-Qurrah, ya, dalam memperoleh untuk mendapatkan sebuah prestasi akademik, yaitu gelar doktor di kota mana ini? Di Kairo, ya, 1982, ya. Ini adalah mentakik kitabnya Imam Al-Ghazali yang namanya Al-Wasit fil Madhab. Ini adalah karya beliau di bidang fikih, ya. Ini adalah cerita yang panjang, jadi menceritakan tentang perjalanan Al-Ghazali. Banyak sebenarnya dibuat kesel, ya. Kita ingin mencoba. Saya belum pernah membaca Ihya, tapi ingin mencoba mendalami, ya. Nanti kalau hari Sabtu dan Minggu kita isi dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, karena kitab Al-Wasiyah Matbula itu sudah selesai, nanti saya carikan kitab lain yang tidak terlalu besar, ya. Kita isi kegiatan itu selama pandemi, mengaji kitab, ya, kecil-kecilan lah, ya. Kemudian kalau setelah maghrib kita kita isi, mungkin nanti kita untuk anak-anak yang hafid kita isi dengan tarjamah hafiyah, ya. Kalau setelah selesai membaca Futuhatul Fiqh bil Quran itu saya kira itu